Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tartono? Alhamdulillah, panjenengan sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, monggo panjenengan kados niki lah. Pernah niki Pak, wonten apa kok? Begini Pak Tartono, kedatangan saya yang pertama silaturahmi. Oke. Yang kedua karena panjenengan menurut saya adalah tokoh masyarakat sini Gintung-Reja, dan kebetulan asli pribumi sini itu Pak Darsono ingin tahu tentang asal usul Gintung-Reja. Yang pertama itu mengapa disebut nama Gintung-Reja, itu asal usulnya bagaimana Pak Darsono? Mohon keterangannya. Oh, ngaten nggih. Nggih, nek sing kula ngertosi, nggih bahasa Jawa napa campuran mawon nggih. Nggih, sing kepenak mawon. Yang saya tahu di sini semenjak asal usul sini, sebenarnya saya itu belum besar, namun sudah menerima semacam cerita atau sejarah dari pendahulu-pendahulu kita. Begini ya Pak, asal usul mengapa desa sini kok jadi namanya Desa Gintung-Reja. Iya. Nah, sebenarnya ini sebelum G30 SPKI Pak. Berarti sebelum tahun 1965 ya? Nggih, sebelum itu sebenarnya wilayah sini ini sudah dihuni oleh beberapa rumah ya, masih bentuknya ya gubuk lah, gubuk-gubuk. Tapi kondisi daerah sini pada waktu itu masih bentuk hutan apa sudah menjadi pedesaan seperti ini kala itu? Sudah hutan, tapi sudah sebagian sudah ada dicicil dibuka. Itu masih istilahnya kalau zaman sekarang ya masih ilegal. Oh, kayak gitu. Ya, masih ilegal, colong-colongan sama mandor dulunya. Oh, seperti itu. Ya. Apa dulu ini tanah memang asal usulnya tanah apa ya? Yang saya tahu tanah perhutani, apa tanah dulunya apa ya, lautan terus timbul menjadi daratan sehingga belum menjadikan apa ya, menjadi tanah resmi atau bagaimana Pak Pramono? Oh iya, di sini memang dulunya sejarahnya ini memang kata mbah-mbah saya dulu itu semuanya itu laut Pak. Oh. Karena seiring dengan zaman lautnya semakin dangkal sehingga menjadi daratan. Nah, setelah daratan beberapa tahun jadi hutan muda lah ya, bukan hutan tua tapi hutan. Nah, setelah itu ada beberapa kelompok orang yang datang ke sini membuka lahan ya ilegal, istilahnya belum resmi, masih colong-colongan. Nah, sekitar tahun sebelum PKI itu ya mungkin tahun berapa sih ya, Tahun 50-an lah, iya kurang lebihnya, bahkan mungkin kesana lagi. Nah, itu sudah dihuni beberapa rumah dari gubuk-gubuk yang notabene di sini katanya itu bunen Pak, istilahnya di sini bunen. Nah, lama kelamaan ya sudah banyak di sini sebenarnya, banyak petani-petani sudah ngumpul di sini, sudah menjadi sebagian sudah menjadi sawah Pak, sudah dibuka dan bisa ditanami Sebagai lahan pertanian ya, pertanian pada waktu itu. Tapi masih musimnya itu kalau banjir ya, masih banjiran di sini. Jadi banjir itu setiap banjir itu membawa lumpur Pak di sini, membawa lumpur, bahkan setiap kali banjir itu bisa bertambah 10 cm bahkan 15 cm lumpurnya Pak. Gitu ya. Tapi kala itu sudah banyak orang yang berdatangan ke sini membuka lahan tentunya. Iya. Dan ini belum ada nama sebutan desa ya? Belum Pak. Nah, karena memang di sini belum ada, mungkin ya
biasanya orang-orang itu memberi nama dengan mungkin karena ini hutan lebih gampangnya dengan pohon lah, seperti pohon-pohonan. Nah, lama kelamaan karena di sini itu banyak sungai, ya, sungainya itu gonta-ganti, Pak. Kok bisa gonta-ganti? Ya, itu ajaib sekali karena memang desa sini itu memang begitu. Jadi sore itu belum ada tanda-tanda menjadi sungai. Malam-malam bahkan pagi saya bangun tidur itu bisa jadi sungai, Pak. Dan Dengan sendirinya. Dan Pak Darsono kala itu ngalami ya? Ngalami, saya itu masih kecil. Dan pada waktu itu kata orang-orang tua saya dulu di sini memang angker, Pak. Angker maksudnya dalam arti angker saya tidak tahu sendiri. Cuma saya itu waktu kecil itu di wanti-wanti, maksudnya di apa ya? Di kandani lah, di wanti-wanti nek anak kayu ditancep-tancep nak kewalik, yang entah itu pring, entah itu kayu, ranting kayu, tapi dibalik, Pak. Tapi di daratan. Di daratan. Nah, itu jangan sekali-kali kamu berani apa? Nyabut. Karena itu kata orang-orang tua dulu, itu bukan manusia yang ngeri, maksudnya memberi tanda. Nah, ternyata pagi-paginya juga dari tanda itu akan jadi kali, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Nah, setelah tahun 65 ini saya ringkas saja lah ya biar sikat. Nah, itu kena apa? Setelah tahun 65 ini desa sini sebenarnya sudah banyak orang dihuni. Nah, sudah jadi sawah sebagian. Karena B30S meletus itu dari desa Cisumur, Pak. Lah ini kan dulunya desanya itu Cisumur, Pak, sana Pak, wilayahnya Cisumur. Lah, dari desa Cisumur itu ya, di sini belum dipungut apapun. Waktu itu belum ada pungutan apapun. Nah, terus lama kelamaan penduduk pada berdatangan di sini. Namun yang dari arah utara itu karena terhalang oleh sungai besar, itu biasanya itu sungai itu kalau dikasih powotan ya istilahnya ya, jembatan Iya. pakai kayu apa pakai bambu, biasanya itu pagi-pagi hilang. Oh, kayak gitu. Iya, hilang. Entah itu kena air, entah itu hilang. Nah, terus ini yang kita aneh juga ya, anehnya ketika itu sungai itu besar, ada yang namanya pohon gintung, Pak. Pohon gintung. Nah, pohon gintung. Pohon gintung itu rubuh. Iya. Ya, rubuh. Lah, rubuh kan sungainya ke sebelah barat sana. Iya. Nah, rubuh kidul. Seolah-olah sudah membentuk jembatan. Nah, di situ kayu besar itu namanya kayu gintung, Pak. Nah, disitulah ya warga tidak susah-susah membuat jembatan untuk nyabrang kali, Pak. Nah, di sini mulailah kayu gintung itu dijadikan jembatan, Pak Romot. Ya namanya trukahan ya tahu sendiri lah seperti itu. Nah, sehingga setelah di sini untuk memberi nama ya. Nah, itu mungkin orang-orang dulu ya seperti orang tua-tua saya yang dulu itu sepakat mungkin itu nama itu juga jadi dengan sendirinya, Pak. Jadi dengan sendirinya karena desa sini ini kalau dikasih apa powotan hilang. Nah, ketika kayu gintung rubuh itu menjadi powotan itu awet, Pak. Awet. Ya, jadi bisa menolong penduduk untuk lalu lalang dari selatan ke utara, dari utara ke selatan itu lewat kayu itu. Nah, setelah lama kelamaan ini mulailah pemerintahan desa Cisumur untuk mendata menertibkan penduduk-penduduk yang ada di sini, karena dulunya itu kan dari pendatang dari desa macam-macam lah banyak. Berarti begini Pak Darsono, ketika ada pohon gintung yang satu malang nang tengah kali dan dimanfaatkan oleh warga yang berdatangan ke sini untuk akses menuju desa ini, sejak itu pula daerah sini disebut nama gintung ya. Terus itu apa ya? Mengapa kok gintung itu ada kata tambahan gintung reja? Oh ya, karena memang di sini
biar nantinya setelah menjadi desa beneran itu menjadi rejaning zaman, jadi makmur atau kemajuan gitu. Oh, iya. Itu doa jadi tambahan dari nenek-nenek moyang dahulu begitu, Pak. Oh iya, begini Lur. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darsono bahwa Desa Gintung Reja itu berasal dari ketika di sini ada pohon yang jatuh malang sekali dan membawa keberuntungan bagi orang-orang yang berdatangan ke sini, sehingga sejak itu pula daerah sini disebut Gintung Reja seperti itu Lur. Terus bagaimana ini Pak Darsono tadi menyampaikan bahwa ini adalah merupakan daerah ini merupakan wilayah bagian daripada Cisumur ya tadi ya Pak Darsono menyampaikan. Iya. Coba tolong dijelaskan itu. Ya, karena ini memang dari dulu masih hutan, ini memang peta wilayahnya ini masuk peta desa Cisumur. Oh gitu ya. Ya. Nah, setelah ini masih Cisumur. Nah, setelah di sini itu belum ada pemerintahan Pak di sini. Paling RT masih belum ada, kepala dusunnya belum ada. Nah, lama kelamaan dipandang perlu oleh pemerintahan desa Cisumur sana karena wilayahnya sangat jauh di sini. Semakin lama semakin tambah penduduknya banyak, Pak. Nah, sehingga di sini mulai dirasakan oleh pemerintah desa Cisumur untuk diadakan, maksudnya perlu adanya kepala dusun, Pak. Oh kayak itu. Ya, itu pada waktu pertama itu belum ada kepala dusun di sini. Itu berarti setelah 6 tahun 1965 apa Ya. sebelum? Sebelum Pak. Sebelum, malah sebelum ya. Nah, setelah di sini sesudah 65 ke sini ya, di sini sudah banyak lagi penduduk sehingga dari pemerintahan desa Cisumur dibentuklah di sini menjadi dusun. Iya. Nah, dusun itu ada kepala dusunnya, Pak. Iya. Nah, di sini kepala dusun yang pertama, ya, pertama kali di sini, saya masih kecil, Pak. Tapi kalau itu setelah direkrut oleh Cisumur, di sini dibentuk sebuah dusun dan ada kepala dusunnya. Tapi kalau itu namanya juga sudah Gintung Reja. Apa Ya, belum? memang itu Gintung Reja. Pertama Pak. Gintung Reja. Nah, ini masih Gintung Reja. Nah, Dan menjadi dusun Gintung Reja. tidak, ini gini. Setelah ada di sini dinamakan dusun, nah mulailah ini yang menamakan diganti nama desa dusun Sidakaya, Pak. Oh, seperti itu. Karena ya ini sih artinya sama-sama baik, Pak. Baik. Sidakaya itu punya arti yang tadinya itu mungkin di sini orangnya miskin-miskin, Pak, sejarahnya, karena memang kekurangan akses jalan apa saja itu tidak ada, sehingga di sini itu kebanyakan ini penduduknya miskin. Nah, di sanalah diganti Grumbul. Setelah menjadi Grumbul, Pak, ini yang tadinya sebelum ada kepala dusun itu namanya Gintung Reja. Nah, setelah ada Grumbul resmi di sini, Pak Baunya itu namanya almarhum Pak Bau Mangun Wikata. Pak Bau Mangun Wikata dulu itu seorang yang sakti, Pak, di sini. Nah, terus berjalan lagi berarti di sini mulailah nama Gintung Reja itu sama-sama tidak disebut, sehingga yang santer disebut itu Sidakaya. Karena kalau itu terbentuk dusun Sidakaya masuk dalam wilayah desa Cisumur ya. Sehingga lama kelamaan orang menyebut sini kan tadinya yang mau kemana, mau ke Gintung Reja dulu kan. Nah, setelah itu digantilah nama di sini Sidakaya, sehingga terus menjadi dusun Sidakaya bagian, maksudnya termasuk wilayah bagian dusun Cisumur. Nah, setelah itu, Pak, di sini 2 kali, Pak, ada kadus. Nah, setelah Pak Kadus yang pertama, Pak Mangun itu tua, udah pensiun, terus diganti Peremajaan. Dulu itu tidak ada pilihan, Pak. Modelnya bagaimana dulu? Dulu itu yang penting masyarakat tahunya
tunjukkan dari dana dari desa Cisumur. Nah di sini ditunjuklah Pak namanya kepala dusun yang kedua. Sambil megang mau Pak, mau megang apa? Jangan aduh. Iya. Anak-anak ini lah, monggo. Lo tampil ini Nah, Pak monggo. Sartono. Malah kelalen kok. Saking asiknya emut-emut mantan sesuai banget dari mantan kelalen. Ini kan penting sekali bagi generasi muda karena tahu asal usul Gintung Lurja yang sesungguhnya Pak Darsono. Mau dilanjut Pak Darsono itu tadi sudah sampai di sini dijadikan dusun menjadi dusun Sidakaya dan sampai pergantian peremajaan kepala dusun yang kedua. Nah terus kepala dusun yang kedua itu namanya Pak Subroto. Pak Subroto. Nah Subroto itu dulunya itu asli orang kampung laut. Nah karena di sini Pak desa Cisumur itu semuanya di sini ini dulunya itu pada waktu masih hutan, masih laut, itu dikuasai oleh orang-orang kampung laut. Sebenarnya orang kampung laut itu sudah ada dari zaman dulu. Sehingga di sini diklaim bahwa ini tanah kampung laut. Ya karena kebetulan dulu sini lautan sih ya. Nah, terus kepala desa Cisumur Pak, itu setahu saya dari kecil itu turun temurun itu memang turunannya orang kampung laut Pak, desa Cisumur sana kepala desanya. Nah ditunjuklah Pak Broto itu juga aslinya orang Ciberem kampung laut, tapi di Cisumur sana ditunjuk menjadi kepala dusun di Sidakaya. Nah gitu sehingga terus di sini nama Gintung Lurja itu mulai ditinggalkan, tidak populer lagi, sehingga di sini Sidakaya. Sidakaya itu artinya Sida Sugih lah, Sida Sugih. Nah terus tahun 6 tahun berapa ya nanti saya ingat-ingat dulu. Tahun 1988 Pak. 88. Nah itu mulai desa Gintung Lurja itu oleh desa Cisumur ada semacam rembukan-rembukan mau dipecah di pemekaran istilah sekarang ya. Pemekaran desa, karena memang saking luasnya desa Cisumur sehingga dipekarlah itu mulai desa persiapan tahun 1988 ya. Itu mulailah tata-tata lah, maksudnya apa ya, apa sih ya, persiapan namanya apa sih ya? Persiapan desa. Nah ternyata desa Cisumur ini ya pemecahannya tidak hanya Gintung Lurja Pak, menjadi 3 di antaranya. Nah di antaranya sebelah timur sendiri ini namanya yang sekarang ini. Nah nanti akan bisa nanti masuk kenapa desa menjadi desa Cisumur ya. Nah terus diantaranya sini Gintung Lurja yang nama dulunya itu Sidakaya. Terus yang kedua itu Sidaurip Pak. Sidaurip sebelah barat perbatasan kita. Jadi Cisumur itu dipecah menjadi 3. Terus induknya itu Cisumur. Terus berjalan. Terus sejak tahun 1988 sini yang dulunya Sidakaya, sebutan Sidakaya resmi menjadi desa Gintung Lurja apa belum? Belum, itu masih ini dusun belum ada desa Pak, belum ada kepala desanya. 88 belum ya. Belum ada. Nah, terus berjalan sudah dianggap selesai mungkin ya. Di sini kan maksudnya persiapan itu ya desa Sidakaya ini satu dusun Pak sebenarnya harus bisa menyiapkan ya tanah tempat untuk pendidikan ya itu sekolahan, terus tanah wakaf untuk musola masjid keagamaan lah istilahnya. Nah untuk lapangan, terus bahkan untuk makam kuburan. Kalau itu Pak Darsono artinya sudah tahu persis ya. Tahu persis Pak, saya sudah dewasa itu. Dan kebetulan Pak kebetulan saya sendiri itu saya sudah berkecimpung. Saya diajak oleh bapak-bapak yaitu Pak Broto, Pak Aceng Rosidin,
Bayan Sang Suharjo. Dulu itu di sini adalah kadusnya Pak Broto, terus bayannya Pak Rosidin sama Pak Sang Suharjo. Almarhum semua Pak sekarang. Mudah-mudahan mereka diterima amalnya Pak ya. Kemarin. Nah, di situ saya sudah diajak untuk bergabung ya. Oke, kamera action. Nah, sejak itu Pak, saya sudah diajak bergabung untuk mengurusi persiapan Dusun Sidakaya untuk menuju desa. Menjadi desa persiapan. Nah, desa persiapan itu yaitu tadi sudah menyiapkan apa yang dikehendaki oleh pemerintahan Desa Cisumur sudah dipenuhi. Terus tahun 89-an itu berarti persiapannya 1 tahun ya? Ya, tahun 89 resmi di sini menjadi desa persiapan Pak. Desa persiapan. Nah di situ ada kantor Pak kecil yang sekarang itu menjadi puskesmas apa ya yang ada di pasar dulu. Sini. Nah di situ sudah dibentuklah kantor persiapan Desa Gintung Reja, tapi belum jadi Desa Gintung Reja. Nah di situ saya sendiri dijadikan juru ketik Pak pada waktu itu, karena dulu itu memang di sini tukang ngetik langka orang masih bisa. Kebetulan saya baru lulus, saya bisa ngetik dan dijadikan tukang ngetik. Terus 1 tahun kemudian saya itu pamit karena saya masih muda, mungkin nanti akan punya keluar dan sebagainya, saya suruh ngetik. Nah terus oleh Pak Broto nggak boleh, nggak usah kemana-mana, nanti jenengan tak wae kursi kayak gitu. Nah bener itu, memang saya diberi kursi Pak oleh Pak Broto. Tapi kalau untuk kursi yang duduk ini, saya itu membawa sendiri dari rumah Pak. Kayak gitu ya? Iya, jadi meja kursi itu ini saya bawa semua. Jadi semua membawa sisi-sisi. Ceramah tukah Ya, tukah itu memang tukahnya begitu Pak di sini. Utuh desa Sugih sih. Iya. Nah, terus saya diberi kedudukan ya karena mungkin Pak Broto itu atas petunjuk dari Pak Camat. Dulu itu Pak Camat Suharyadi Pak. Saya ingat saja itu ya Pak itu bahwa kayak bocah sing esih enom, sing esih bisa ngetik kayak didadekna bae, dadekna kaur. Nah, di situ dulu kan belum ada namanya kaur Pak ya. Masih cari-cari ya. Nah, terus kebetulan saya dikasih kedudukan menjadi kaur keuangan Pak di situ. Sehingga saya kaur keuangan pertama dari persiapan itu Pak. Nah, terus berjalan tahun 99, tadi kan desa persiapan baru ya. Terus berjalan 1 tahun lagi menjadi desa definitif namanya. Tahun berapa itu? Tahun 89. Tahun 89. Ya, 89 menjelang 90. Menjelang Ya. 90. Itu di sini dijadikan desa definitif. Berarti tahun 1989 akhir ya? Ya. Nah, karena desa di sini itu jadi desa definitif, itu tidak di sini toh, di Sidak Urip juga sama Pak, bareng. Definitif semua. Definitif. Di sini kepala desanya ya, kepala desa definitifnya itu diambilkan dari Muspika Pak. Oh, kalau itu Muspika. Ya, untuk jatah Gintung Reja ini kebetulan dari kepolisian. Dari kepolisian yang menjadi PJS di Desa Gintung Reja. Nah, namanya Pak Suhartoyo. Ya, sekarang sudah almarhum juga. Untuk Cidaurip itu dari ABRI Pak. Nah, di sana, di sini kebetulan dari kepolisian. Terus tahun 1990 di sini diadakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa Pak pertama kali. Pertama kali berarti Ya. tahun 90 ya Pak, Iya. Pilkades ya? Ya, 90. Nah, bilalah itu PJS-nya itu Pak Suhartoyo itu mencalonkan. Waktu itu ada
6 Pak yang mencalonkan. 6 calon. 6 calon. Di antaranya Di antaranya ya Pak Sukarmin kan, Pak Sukarmin. Karmin, terus Pak Mahmud, hmm, Pak Budi, Pak Parjo, Iya. terus Pak Hartoyo, terus satunya lagi siapa sih ya? 6 itu. 6. Nah, kebetulan yang jadi pada waktu itu PJS-nya Pak Suhartoyo yang dari kepolisian, yang di sini ditugasnya PJS pada waktu itu. berarti menjabat dari tahun 1990. 89, yang 90 itu kan sebentar. Iya. Nah, Berarti resminya 90 ya. nah, tahun 90 itu kalau bulannya saya mantan lupa lu, Iya. kalau bulan apa lah. Nah, terus di sini berarti pemilihan kepala desa pertama itu yang jadi Pak Suhartoyo. Suhartoyo. Tahun 1990 mungkin sudah akan 91. Nah, ya pokoknya akhir-akhir 90-an. Berarti sejak Nah, itu dari ya. desa definitif setelah diadakan pilkades sudah menjadi desa resmi tersendiri ya. Belum. Belum. Nah, begini. Nah, setelah itu karena desa ini ya para tokoh-tokoh desa Rembuk ini sih sebenarnya mau dijadikan kalau desanya jadi desa apa. Iya. Nah, Rembuk mengerucutlah para pemuka-pemuka desa di sini untuk mengingat kembali Iya. dusun yang pertama kali. Iya. Nah, dusun yang pertama kali sebenarnya di sini adalah Gintung Reja, sehingga dikembalikanlah oleh tokoh-tokoh desa sini menjadi di sini dipilih namanya Desa Gintung Reja. Namun demikian, dusun Sidakaya itu tidak dibuang Pak, masih dihargai, dan sampai sekarang dusun Sidakaya itu masih ada. Merupakan bagian wilayah dari Dusun desa Gintung Reja. ya. Setelah menjadi Desa Gintung Reja ini sudah definitif, sudah resmi menjadi desa, sudah semuanya itu apa saja sudah diolah sendiri ya. Di sini kan namanya sudah resmi. Pada waktu itu terbagi menjadi 3 dusun Pak. Di antaranya Nah, dusun pertama ini juga tidak ada yang dibuang Pak. Ini untuk mengabadikan nama dusun Gintung Reja agar tidak dibuang, sehingga dusun Gintung Reja ini juga dusun yang paling utara sini Pak. Dari sungai itu dari sebelah utara Balai Desa kan ada sungai yang kecil ya, itu besar Pak. Itu ke utara namanya dusun Gintung Reja. Terus dikepalai dusun yang pertama oleh Bapak Wiyarta, kepala dusun yang pertama Gintung Reja. Terus untuk mengenang dusun Sidakaya agar tidak terbuang, dusun itu sekarang ada di sebelah yang sekarang ada balai desanya itu Pak. Balai desa sampai ke sana tanah dulunya tanah petak 21 dan 22. Terus itu namanya Desa Sidakaya. Ya, dusun Sidakaya. Nah, satunya lagi mana Pak? Satunya lagi karena dusun Gintung Reja yang tadinya 1 gerumbul setelah dipekar itu ditambahi oleh kepala desa Cisumur, ditambahi 3 RT yang namanya dusun Gerumbul Kedung Ringin Pak sana. berarti 1 Gintung Reja, 2 Sidakaya, 3 Kedung Ringin. Ya. Baru 3 ya. 3. Nah, terus berjalan karena bertambahnya penduduk ya, sehingga dipandang perlu oleh kepala desa pertama itu pemecahan dusun lagi Pak. Karena luas ya. Luas wilayahnya luas, penduduknya tambah terus. Itu kira-kira tahun berapa itu pemekaran dusunnya? Pemekaran dusunnya itu sekitar ya selang 3 atau 4 tahun ya setelah dari resminya desa ya. ya. Seingat saya itu, karena saya tidak memegang itu ya nggak tahu persis lah tepatnya, tapi kira-kira itu. Nah, terus oleh kepala desa yang pertama itu dipekar lagi menjadi dusun Ciaur Pak, yang sekarang lagi viral itu Pak. Oh gitu ya. Ya. Berarti itu sejak pemerintahan desa pertama kali ya, zamannya Pak Hartoyo ya. Betul ya. Dipekar menjadi dusun zamannya Pak Nah, Hartoyo. kebetulan itu
muncul undang-undangnya itu sudah lain. Dulu itu pernah ada kepala dusun kan dipilih oleh rakyat Dulu. iya. Nah Ciaud itu sama Pak. Dulu pilihan. Pilihan Pak Waris itu. Pak Waris pilihan yang dimenangkan oleh Pak Waris, tidak tunjukkan itu. Iya, iya. Iya. Hebat itu Pak Waris ya. Dan masih sejak sampai sekarang masih menjabat kepala dusun. Sampai sekarang masih Pak Waris. Iya. Nah, sehingga di sinilah Gintung Reja menjadi 4 kepala dusun yang tadinya 3. Ya, jadi nama yang asli maupun yang kedua itu tidak ada yang dibuang, Pak. Iya. Diabadikan semuanya oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, untuk itu saya sebagai orang tua, Pak ya, Iya. berpesan kepada anak cucu kita sehingga nanti seandainya sudah tidak kita ini sudah tidak ada untuk menjadi apa ya sekedar sejarah lah. Kalau itu memang berguna, Iya. kalau tidak berguna ya tidak apa-apa. Tentunya sangat berguna Pak Darsono. Iya, Baik iya. Pak Darsono, Oke. ini tadi kan pemerintahan desa yang dijabat oleh Pak Hartoyo sebagai kepala desa yang pertama. Iya. Kala itu menjabat berapa periode Pak Hartoyo? Pak Hartoyo hanya 1 periode, Pak. Satu periode. Setelah itu, setelah periodenya Pak Hartoyo, pemilihan berikutnya siapa itu yang menjabat? Oh, kepala desa kedua, Pak. Iya, Nah, kepala desa kedua itu namanya Pak Karasikung. Iya. Nah, yang dulu itu terkenal menjadi mubalik kiai kondang Pak itu Rasikun. Nah, setelah eranya Pak Rasikun, terus pemilihan lagi kepala desa yang Pak Rasikun satu periode Pak? Dua? satu periode. Satu periode. Satu periode. Setelah Pak Rasikun? Setelah Pak Rasikun pemilihan lagi itu Pak Amiruddin. Pak Amiruddin. Berapa periode Pak Amiruddin? Pak Amiruddin itu 2, Pak. 2 periode. 2 periode. Namun yang pemilihan yang keduanya Nah. itu tidak ada musuhnya, Pak. Oh hebat Iya, ya, itu berarti ada melawan bumbung kosong Melawan bumbung dan kosong. jadi. Jadi Oh, hebat, ya hebat. gitu. Terus yang setelah Pak Amir? Setelah Pak Amir yang sekarang ini Mas Yanto Pak ya? Oh iya Mas Yanto itu yang panggilannya Mas Lurah, Mas enggak Lurah. mau dipanggil Pak Lurah. Iya. Mas Yanto. Mas Yanto. Mas Lurah. Mas Lurah ya. Pak Suyanto. Masih sekarang, mudah-mudahan semuanya mendapat hidayah berkah sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Asal sekali penjelasan asal usul atau sejarah Gintung Reja yang telah dijelaskan oleh Pak Darsono begitu detailnya, dan mudah-mudahan bagi para pemirsa sedulur KP ini menjadikan sejarah, menjadikan asal usul yang perlu diingat-ingat dan diketahui bagi generasi muda tentunya Pak Darsono. Nggih. Karena sing nom-nom kan orang ngerti. Nggih. Ini orang anak pendahulu-pendahulu yang menceritakan. Wong tua-tua. Kiranya hanya itu. Terima kasih Nggih. sekali Pak Darsono dan semuanya pemirsa, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darsono. Nggih.